Iya. Masya Allah, terima kasih Pak Dokter untuk pemaparannya ya. Sangat menarik. Saya sampai catat juga nih Pak pemaparan Ya, dari Bapak yang poin-poinnya luar ya, biasa ya. Jadi banyak mungkin di antara kita Pak yang selama ini masih masih bertanya-tanya juga tuh Pak tentang arti kata sehat itu tuh seperti apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dokter mengenai produk GoFlinty kita gitu ya Pak ya. Saya di awal tadi sebenarnya saya ingin bertanya kepada Bapak gitu ya. Sehat itu apa sih Pak? Apakah minum suplemen yang harganya jutaan kah? Atau orang-orang yang punya fasilitas gym lengkap di dalam rumahnya, apakah itu yang bisa dikatakan kategori sehat? Tapi tadi sudah diulas ya. Jadi sehat itu artinya pencernaan yang bersih. Itu kuncinya, Pak. Itu yang saya note di dalam catatan saya. Sehat itu siap. adalah kita memiliki pencernaan yang bersih. Baik untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua ya yang mau menanyakan mungkin ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan nih, kita mau sharing bareng dengan Pak Dokter malam ini. Silakan chat silakan tulis di kolom chat ya. Nanti saya bantu untuk jawab untuk bantu ya untuk Pak Dokter juga untuk dijawab. Ini ada pertanyaan dari Bapak ZM ya. Untuk produk sejenis yang disponsori itu apa bedanya? Sama-sama cuci usus katanya Pak. Untuk produk sejenis tapi harganya masih di bawah gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab Pak. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya dari pertanyaan beliau adalah produk sejenis ya, maksudnya produk sejenis dengan produk orang orang lain ya, di luar sana ya, Ya, ya Pak. yang disponsori oleh, oh Deddy Corbuzier ini ya, Deddy C ini ya, mirip-mirip ya, yang satu GoFlimty, yang satu apa ya? Kalau dari Deddy C itu apa produknya itu saya lupa itu. Oke. Oh, ya. Harganya jauh beda ya. Oke, jadi begini Bapak Ibu, kebijakan sebuah harga ini sebetulnya yang menjawabnya manajemen Alamo nih. Tapi saya tidak menjawab dari sisi manajemen harga ya. Saya cuma memberikan sebuah ilustrasi begini, bahwa produk-produk itu kan betul-betul menggambarkan khasiat. Jadi ada produk yang sejenis, sejenis memang sejenis, oh mirip dari komposisi sama bla 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 seperti itu. Tapi dalam hal proses produksi kadang-kadang berbeda. Kenapa? Karena tingkat eh, kualitas dan kuantitas. Contoh, seandainya misalnya pemenuhan dosis yang kita harapkan 500 miligram, contoh. Ya, karena produk ini sejenis, di luar sana lebih murah, di sini lebih mahal, karena mungkin begini, dari sisi komposisi kualitas dan kuantitas bahan dasar itu berbeda. Karena saya banyak memakai produk-produk yang sejenis seperti ini, tapi akhirnya gagal. Kenapa gagal? Karena manisnya ternyata bukan manis dari stevia, tapi manis memang manis buatan. Nah, ini juga membahayakan bagi pasien yang penyakit diabetes. Kemudian dari sisi kualitas, ada yang food grade mungkin dari sisi produksinya. Nah, mungkin ada yang sedikit cuman kadar yang dipakai 5%, 10%, sisanya mungkin pembawa zat dan sebagainya, ya, pemanis dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Eh, Kesenjangan harga. Yang satu mungkin harganya di angka X, yang satu harganya adalah Y. Tapi dari sisi kualitas, keamanan, kenyamanan, jangka panjang, kita jangan coba-coba memilih sebuah produk atau yang kita konsumsi yang notabene memang untuk kesehatan kita, pertimbangan kita adalah pertimbangan harga murah. Ingat, harga murah terkadang tidak menjamin bahwa kualitasnya kualitas yang kita inginkan dan apa yang kita ingin capai. Karena sehat itu sebetulnya sudah dijelaskan tadi juga, diulang lagi sama Mbak Lia tadi, bahwa sehat itu sebetulnya hanya dilihat dari dua sisi kalau kita mau bicara tentang sehat. Yang pertama adalah kondisi asidosis itu berubah menjadi alkalis atau netral, kemudian hipoksia menjadi tidak hipoksia. Asidosis itu apa? Asam terlalu tinggi di tubuh kita. Maka bakteri berkembang, patogen berkembang. Nah, di saat kita mengalami hal yang asidosis seperti itu, maka pembuluh darah kita akan bermasalah, terjadilah hipoksia, yaitu apa? Kekurangan kadar oksigen di dalam darah. Nah, apabila kondisi ini yang terjadi,
kita beri konsumsi produk yang nilai harganya murah, tetapi kualitasnya pun jauh di bawah yang kita harapkan, ini akan menjadi masalah baru di masa yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dari pihak manajemen Alamo bisa konsisten komitmen dalam penetapan harganya ini adalah sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas yang ada di dalam komposisi Go Slim Tea. Mungkin begitu, Mbak Lia, jawaban dari saya. Untuk yang bertanya tadi ya, Bapak Ceta, mudah-mudahan sudah terjawab ya yang dipertanyakan. Ini ada lagi dari Ibu. Dok, apakah bisa GoFlim Tea ini dikombinasikan dengan produk herbal yang lainnya? Bisa nggak dikonsumsinya itu dikombinasi gitu? Mungkin saya menambahkan juga sedikit dengan produk herbal atau mungkin dengan obat-obatan dari dokter sendiri gitu ya. Misalnya ada yang lagi konsumsi obat-obatan, apakah GoFlim Tea ini aman untuk disandingkan bersama? Mungkin begitu Pak Dokter. Baik, sekarang begini, kita lihat tadi komposisinya, komposisi dari produk GoFlim Tea itu secara rasional kita akan telaah, ya, jeruk, apel, inulin, benar nggak ya? Asam jawa, dan sebagainya. Pertanyaan saya, kita makan obat dokter dibarengi dengan makan apel, kira-kira boleh nggak? Kita minum obat-obatan dari rumah sakit sambil kita minum makan jeruk, kira-kira boleh nggak? Nah, artinya apa? Pada prinsipnya, karena produk ini adalah produk natural, ya, produk betul-betul terbuat dari ekstrak dari buah-buahan, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, sehingga menurut saya sebetulnya bahwa obat-obatan yang terkandung di dalam komposisi herbal itu, in prinsip digabungkan dengan obat kimia tidak ada masalah. Dia tidak akan antagonis sebetulnya. Nah, namun kita ingin menjaga kemurnian dari produk ini supaya ada manfaat yang luar biasa dalam sistem penyerapannya. Nah, kita kasih jarak. Berapa waktunya? Lebih kurang minimal 1 jam. Jadi kalau ingin mengkonsumsi obat kimia atau mungkin sedang berobat jalan dengan dokter spesialis penyakit dalam, obatnya masih diminum terus rutin, nah minum GoFlim Tea ini bisa dijarakkan 1 jam. Ya, tolong dijarakkan 1 jam saja supaya kekuatan antioksidan yang ada di GoFlim Tea tidak mengikat tuntas kepada zat kimia, sehingga yang tadinya tubuh juga masih butuh zat kimia obat-obatan yang dikonsumsi tadi supaya khasiatnya tidak hilang atau tidak netral. Itu maksudnya. Sehingga betul-betul obat kimianya tetap bekerja, GoFlim Tea tetap bekerja. Tetapi efek yang ditimbulkan negatif dalam sistem penyaringan di ginjal karena kimia yang terlalu tinggi, kita konsumsi obat kimia tadi, di sini pun kelebihan dari GoFlim Tea dia bisa membantu nanti mengikat seperti yang tadi kita jelaskan, kemudian menyerap dan membuang detoks tersebut dari proses ginjal dan pencernaan. Jadi inilah kelebihannya GoFlim Tea ini. Jadi boleh digabungkan tapi dijarakkan lebih kurang 1 jam. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ini yang menarik Pak, gitu ya. Jadi artinya aman disandingkan dengan minuman-minuman herbal apapun atau bahkan obat dari dokter sendiri, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, ini ada satu juga nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu nih Pak. GoFlim Tea ini bisa dikonsumsi dari rentang usia berapa dan kenapa herbal ini dilarang untuk ibu hamil dan bayi? Nah, ini yang paling coba banyak juga jadi pertanyaan Pak. Silakan dibantu Pak. Sebetulnya kalau saya memberikan kepada pasien-pasien saya, kalau ibu hamilnya itu trimester pertama itu kan rentan ya. Memang trimester pertama itu kita harus jaga betul kondisi janin di dalam rahim si ibu. Kemudian masuk masa ke trimester 2, kita tingkatkan juga ya, sehingga benar-benar kehamilan ini bisa terjaga dengan baik. Tapi kalau sudah masuk kepada kehamilan trimester 3, bagi saya itu tidak ada masalah. Ya, di trimester pertama itu karena memang janin belum terlalu kuat. Ya, takutnya kan komposisi dosis yang ada pada GoFlim Tea ini
dikonsumsi oleh si ibu tadinya. Tapi ingat, ada janin yang menunggu ya serapan dari si ibu dalam mengkonsumsi makanan apapun juga. Nah, yang dikhawatirkan karena komposisi dari janin ini belum kuat, ya dimasuki benda asing dari luar. Nah, ini yang kita khawatirkan akan mengganggu proses kehamilannya atau mengganggu pada trimester pertama. Trimester pertama dan kedua mungkin kita benar-benar perlu jaga. Kalau nggak penting banget, tidak emergensi banget, kita di dunia medis pun tidak memberikan obat-obatan seperti itu. Tetapi kalau sudah masuk trimester 3, insya Allah Goflimdi aman. Nah, kalau ditanya pada saya lagi, kira-kira sebetulnya aman nggak Pak kalau dikonsumsi oleh anak-anak misalnya? Oleh bayi misalnya yang sudah lahir di usia yang mungkin masih menyusui, selama komposisi dosis atau takaran yang diminum itu sesuai, tidak ada masalah. Nah, jadi sebetulnya makanya jangan sampai keliru. Orang mungkin banyak yang salah kaprah, mentang-mentang herbal, ya semua dianggap sapu rata saja. Wah, saya tidak minum herbal tapi tidak sembuh-sembuh. Saya minum herbal tapi ada efek samping dan sebagainya. Jadi walaupun dia herbal, dia tetap punya dosis. Dia tetap punya lethal dose. Dia tetap punya dosis racun, dosis yang mematikan dan sebagainya. Tetapi jumlah daripada LD-nya itu tinggi jauh gitu loh. Kalau di obat kimia lah contoh. Misalnya kita mengkonsumsi paracetamol misalnya jenisnya. Nah, lethal dose-nya itu mungkin 3.000 ya, 3.000. Nah, kalau 3.000 gram, 3.000 ya, 3 gram ya. Nah, kalau kita konsumsi lebih dari itu masuk ke dosis racun, kita bisa meninggal. Nah, kalau herbal itu lethal dose itu panjang, jadi lebih kurang sampai 100 kali lipat lebih tinggi dosis dibandingkan obat kimia. Itulah sangat aman herbal itu juga harus melalui takaran dan dosis yang ditentukan. Makanya perlu kompetensi sebagai ahli herbal. Jadi nggak sembarangan memakai pelang nama langsung saya master herbal, saya herbalis. Di mana letak herbalis itu harus diuji dulu oleh pemerintah melalui satu lembaga. Nama lembaganya apa? LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Diuji dulu seperti itu. Nah, mungkin begitu jawabannya tentang ibu hamil ya yang mengkonsumsi ini di semester pertama 2, mudah-mudahan kalau bisa jangan dipakai dulu, nanti di semester 3 baru kita pakai. Insya Allah seperti itu. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi berarti tetap semuanya itu ada dosisnya gitu ya, Pak. Ya. Ada dosisnya, ada takarannya ya, Pak ya. Ini ada satu lagi, Pak, tentang tumor tulang. Jadi ada suami yang mengidap tumor tulang sebelumnya. Ya. Bisakah Pak gitu dengan Goflimti ini diatasi? Ini sudah Nah, melakukan operasi. Gitu. jadi begini. Nah, ini kita masuk ke dunia kedokteran tradisionalnya langsung ini ilmunya ini. Jadi Goflimti saya sudah garis bawahi tadi bukan obat. Goflimti ini adalah bagian dari food terapi, ya, makanan terapi. Jadi obat itu adalah posisi di mana terjadinya sakit, ya, itu obat yang kita berikan. Nah, tapi kalau seperti Goflimti ini adalah preventif, promotif, dan juga 50% paling kuratifnya 50%. Nah, hubungannya bagaimana kok dia bisa untuk kasus yang tadi tumor tulang contohnya sudah operasi, apakah Goflimti bisa menyembuhkan? Bukan menyembuhkan, tapi dengan pola makan kita yang sudah benar, ya, di mana pencernaan kita sudah baik, maka nanti proses regenerasi sel pada pertumbuhan tulang yang bermasalah akibat tumor. Nah, ingat, jadi akibat tumor, akibat kanker, tulangnya tadi terjadi permasalahan. Tidak terjadinya regenerasi sel pada tulang itu sendiri. Makanya terjadilah yang namanya kanker tulang. Bagaimana peran dari Goflinti ini dalam mengatasi permasalahan yang sudah terlanjur terjadi? Nah, kan yang namanya proses kotornya pencernaan terus berlangsung. Nah, dengan adanya Goflinti, proses pencernaan dibersihkan, maka hasil kualitas dari sistem pencernaan yang dikeluarkan yang akan terserap oleh seluruh jaringan di tubuh manusia, termasuk kepada sel jaringan tulangnya tadi, itu sudah hal-hal yang sudah bersih.
tidak yang kotor-kotor lagi. Kenapa? Karena pencernaannya sudah dicuci habis, sudah dibersihkan. Sehingga hasil yang dihasilkan menjadi bersih. Darah menjadi bersih, maka regenerasi sel pun akan terjadi lebih baik dibandingkan perutnya yang belum dicuci atau pencernaan yang masih kotor tadi. Ingat, orang-orang yang menderita kanker, mau dia kanker usus, mau dia kanker tulang, mau dia kanker payudara, kalau di endoskopi, ususnya itu luar biasa, hitam, kotor, berkerak, ya. Karena apa? Karena itulah munculnya penyakit kanker itu terjadi. Jadi jangan kebalik. Jadi kotornya pencernaan, makanya muncul penyakit degeneratif. Jadi permasalahan utama kita, kalau kita mau sehat, yang tadi saya sudah sampaikan, dan Bu Lia juga tadi sudah menyampaikan, sehatkan pencernaan kita, maka insya Allah seluruh tubuh kita akan menjadi sehat. Begitu jawabannya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak, menarik juga dari Ibu Ii, Pak. Ya, ini kan untuk GoFlimT ini untuk pendamping diet gitu ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaannya nih Pak, bagaimana dengan orang-orang yang kurus Pak gitu? Apakah nanti ketika minum GoFlimT ini dia akan menjadi lebih kurus lagi gitu Pak? Rumus kimia ini rumus kimia ini. Nah, jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah kurus kering, yang sudah kurus, jangan cemas, minum GoFlimT akan menjadi tambah kurus. GoFlimT itu akan mengikat lemak-lemak jenuh, akan mengikat bagian-bagian yang berlebih akibat dari pola makan yang tidak terkontrol tadi. Contoh, mapan, maju ke depan perutnya, jadi lambungnya itu lemak-lemaknya itu nempel. Nah, GoFlimT itu bekerja, salah satu caranya adalah seperti yang tadi sudah kita bahas dari berbagai komposisi tadi. Bagaimana caranya dia? Menetralkan darahnya, memecah lemaknya, mengeluarkan, menyerap dan sebagainya. Kalau si kurus, badan kita sudah kurus, lemaknya sudah tidak ada, apa yang mau dia ikat lemak itu? Tidak. Jadi dia tetap berproses, dia hanya bisa membantu membersihkan dalam pencernaannya tadi. Jadi dari mukosa-mukosanya tadi dia bersihkan. Tapi tidak menyebabkan dia makin kurus lagi. Kenapa? Karena yang mau dibuang itu sudah tidak ada. Lemak-lemak yang jenuh yang menjadi kelebihan dari orang-orang yang mengalami obesitas. Jadi GoFlimT kalaupun diminum kepada orang kurus, tidak usah khawatir, dia secara otomatis dia tidak akan menyebabkan tambah kurus, tapi fungsi utama dia dalam orang-orang yang mungkin sudah kurus, dia lebih kepada detoksifikasi pada sistem saluran pencernaannya. Seperti itu, Mbak Lia. Iya, baik. Berarti yang dikeluarkan itu adalah zat-zat yang memang tidak, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, Dok ya? Sisa Itu yang tinja, ya, radikal bebas, logam berat, lemak jenuh dan sebagainya. Berarti yang tidak dibutuhkan itu yang dikeluarkan gitu ya, Pak? Dikeluarkan. Iya, berarti yang dibutuhkan dia akan tetap tinggal di dalam tubuh gitu ya. Tidak berarti yang kurus jadi lebih kurus nanti ya, Pak? Oh, tidak. Tidak. Iya, iya. Nah, Pak, ini ada lagi, ini antusias dari Bapak Ibu luar biasa ya. Ini pertanyaannya, Pak, kalau kita detox usus itu satu hari kita konsumsi 2 saset. Nah, itu berapa lama, Pak, jangka waktunya, Pak? Istiqomah 40 hari. 40 hari. Iya. Jangan baru 10 hari sudah merasa, wah itu sudah bersih. Belum. Jadi GoFlimT ini kita konsumsi, bereaksi yang BAB kita keluar hitam, buat bau yang luar biasa itu hanya di 3 hari pertama. Maksimal 5 hari. Setelah itu biasa-biasa saja. Jadi jangan salah dalam berpikir, dari Bapak Ibu mengkonsumsi hari pertama brot, kedua trot, 3, 4, 5. Nah, 6, 7 dan seterusnya biasa-biasa saja kayak sudah normal. Kenapa? Karena sudah teradaptasi dengan baik di tubuh kita, di pencernaan kita, dan yang mau diikat itu mungkin sudah habis. Yang kotor-kotor kerak-keraknya tinggal dia menunggu masukan yang baru nih. Nah, begitu masukan yang baru, ikat lagi, buang. Jadi belum terjadi sudah dibuang, belum terjadi sudah dibuang. Makanya minum GoFlimT itu bukan setelah makan, yaitu sebelum makan. Sebelum makan. Sebelum makan. Jadi dia nungguin dulu nih. Dia nungguin. Jadi misalnya Mbak Lia nih sudah minum GoFlimT, setelah 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian masuklah yang namanya pizza. Masuk lagi yang namanya
makanan-makanan Lemak. yang berlemak Ya. tinggi. Ya seperti itu kan. Nah, jadi belum belum terjadi pengikatan lemak pada pencernaan akibat makanan kotor, si GoFlip sudah menunggu duluan, sudah menampung duluan, siap-siap siaga. Tep, ikat, buang. Jadi terjagalah pencernaan kita. 40 hari adalah cuci ususnya, istiqomah. Setelah itu bagaimana Pak? Setelah itu maintenance aja. Mau minum seminggu sekali boleh, mau minum seminggu 2 kali boleh. Toh diminum juga enak kok rasanya. Kok badan juga sehat. Bukankah kita setiap hari selalu memasukkan barang-barang yang kurang sehat di tubuh kita? Nah, kalau kita sadar, maka jadikanlah GoFlim Tea ini bukan sebagai obat, tapi menjadi benar-benar sahabat sejati buat keseimbangan dari pola hidup dan pola makan kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya makan seperti biasa, GoFlim Tea kita konsumsi. Makan seperti biasa, GoFlim Tea kita konsumsi. Jadi sistem balancingnya terjadi. Kira-kira begitu, lihat. Iya, iya. Berarti bukannya ketergantungan ya, Dok ya? Oh, Tapi nah. memang tubuh kita membutuhkan GoFlim Tea gitu Oh, ya. membutuhkan. Satu hari kita butuh 1 kilogram buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mendapatkan multivitamin dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Siapa yang sudah makan sayur dan buah 1 kilo setiap hari? Gak ada kan? Minum saja GoFlim Tea sudah mewakili. Karena di dalam GoFlim Tea itu satu saset itu sudah ada multivitamin, sudah ada serat. Jadi sama dengan kita makan sayur dan makan buah. 2 kali sehari pagi dan malam. Kalau kita mau membuka diri dengan pikiran yang positif bahwa itulah hidup sehat sebetulnya. Ya, jangan datang ke dokter itu setelah sakit. Jadi berobat. Nah, itu keliru. Jadi konsumsi makanan sehat itu di saat kita tidak sakit dan belum sakit supaya tidak sakit. Servis kendaraan itu sebetulnya jangan mobilnya sudah rusak baru dibawa ke bengkel. Bayarnya mahal. Sebelum rusak, rawat dulu remnya, koplingnya, gasnya, kabel-kabel dan sebagainya. Jadi sama manusia juga begitu. Kita lakukan preventif promotif terhadap tubuh kita. Insya Allah kita menjadi orang yang selalu sehat, awet muda di masa usia yang tua. Gitu. Enak kan? Awet muda di masa usia yang tua. Jadi nggak pernah Masya tua. Allah. Iya, iya, iya. Luar biasa, Pak ya. Tetap awet muda. Nah, ini yang dicari sama ibu-ibu kaum zaman sekarang nih, Pak. Wah, zaman now ini ya. Bagaimana tetap bisa awet muda, bisa tetap glowing kulitnya, Nah, tetap sehat, walaupun usianya mungkin sudah memasuki kepala kepala 4, kepala 5 gitu ya, Pak ya. Jadi iyalah. artinya GoFlim Tea adalah solusi ya, solusi untuk hidup sehat di tengah zaman yang serba instan ini gitu ya Pak Dokter ya. Betul. Betul sekali. Jangan lupa minum GoFlim Tea, sisakan sedikit ibu-ibu yang punya flek di wajah, campur dengan air, nanti maskerkan sedikit, tunggu sekitar 5 menit, baru di facial. Loh, seperti ini. Tuh. Tuh. Maka flek-fleknya itu akan lari nanti. Waduh, Nah, ini ilmu glowing, baru lagi Pak. glowing, glowing. Kenapa? Karena kandungan daripada GoFlim Tea itu ada vitamin C, ada inulinnya, ada tomatnya, likopennya, semua itu bisa membantu regenerasi sel. Jadi punya kandungan yang luar biasa. Apalagi kalau nanti produk yang berikutnya sudah keluar, saya lihat, saya perhatikan dan saya pernah baca sedikit informasinya itu luar biasa itu. Karena ada glutathionnya katanya. Kemudian ada kolostrumnya, nah, seperti itu. Nantikan produk-produk dari alam ini memang luar biasa. Saya juga menantikan itu. Kenapa? Karena untuk pasien saya. Ini yang saya tunggu-tunggu, ini yang saya cari. Jadi nggak perlu saya racik-racik ramu-ramu lagi, ya ribet. Sudah ada GoFlim Tea, cuci perut, beresin. Kemudian ada glutathione, kemudian ada kolagen, ada strombofin. Ini regenerasi sel cepat terjadi. Maka pasien darahnya kualitasnya akan lebih baik lagi. Nah, jadi kita bisa banyak membantu orang dengan produk yang luar biasa ini. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ini berarti kalau boleh saya simpulkan Pak, berarti Baik. GoFlim Tea ini aman untuk dikonsumsi ya Pak ya.
Aman sangat untuk aman. dikonsumsi mulai dari anak-anak mungkin sampai orang lanjut usia, Ya, karena fungsinya adalah sebagai detok usus, detok yes, pencernaan kita gitu ya Pak ya. Jadi ya, tidak ada masalah. Kembali lagi mungkin segala, tetapi tetap berpegang kepada segala sesuatu itu tetap ada dosisnya gitu ya Pak ya. tetap ada dosisnya. Tidak berlebihan, tidak juga diirit-irit gitu minumnya ya Pak ya. Hmm. Kadang-kadang teman-teman karena masih takut-takut gitu kan, ini banyak BAB-nya Pak, jadi minumnya setengah saset aja katanya. Kemarin Kayaknya ada yang bertanya. Bu Lia, mohon maaf itu kayaknya di kolom Mm-mm, pertanyaan ada satu mungkin yang belum bisa kita jawab, belum kita jawab kayaknya ya. Di situ mm-mm. ada Goflim Tea bisa dikonsumsi sama penderita diabetes. Oh iya, Belum kita jawab ya? ya belum dijawab tadi Pak. Ya, baik, baik. Jadi Bu Lia saya jawab, dia mewakili ya, bahwa Mm-mm. Goflim Tea itu bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes. Saya sudah singgung sedikit tadi. Kenapa bisa? Karena gulanya adalah stevia. Stevia itu tidak mengandung apa namanya Pemanis ya, pemanis. Dia pemanis gula. murni zero, zero, zero kalori. Ya, jadi dia tidak mengandung glukosa, tidak mengandung sukrosa yang bisa meningkatkan kekentalan gula darah. Hmm. Makanya dia aman untuk penderita diabetes. Justru orang-orang penderita diabetes itu karena memang sistem di pencernaannya juga jelek, sehingga ya, saluran pembuluh darahnya mengalami sumbatan-sumbatan. Kenapa? Karena kekentalan darahnya yang memang luar biasa tadi. Nah, kenapa di situ terjadi? Karena yang namanya insulin ya sudah terjadi resistensi, maka eh, darah yang mengandung gula tinggi itu tidak bisa terurai menjadi energi, makanya orang-orang penderita diabetes itu akan mengalami pertama mungkin letih, lemah, tidak bertenaga, kalau luka sulit sembuhnya. Kenapa? Karena terjadinya kerusakan pada sel-sel saraf ya yang menuju kepada kerusakan-kerusakan atau luka-luka yang dialami oleh penderita tadi. Nah, jadi Bu Flimty tidak usah cemas Bapak Ibu yang mungkin punya penyakit diabetes selama ini. Karena apa? Karena gula di Goflim Tea itu tadi sudah kita bahas bersama, yang mengandung gula sangat Ya. alami, ya stevia, aman buat penderita diabetes. Mhm. Kira-kira begitu untuk yang penderita diabetesnya. Ya. Baik, ini satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Zainal. Apakah anak usia 14 tahun juga konsumsi Goflimtinya itu 40 hari juga, Pak? Untuk anak-anak mungkin, Pak. Untuk anak-anak dilihat kasusnya 14 tahun, kasus apa sebetulnya? Hanya maintenance saja dia, atau memang dia punya permasalahan problem obesitas mungkin. Selama selama Goflimti digunakan untuk indikasi tertentu, memang ada sakitnya atau keluhannya, lakukan 40 hari. Tapi kalau hanya sebagai maintenance biasa, saya kan tidak ada kendala apa-apa nih, sehat, umur 14 tahun, sip untuk menjaga kesehatan. Udahlah minum 1 kali sehari, rutin. Jangankan 40 hari, berhari-hari juga boleh. Sampai kapanpun tidak ada masalah. Orang makan jeruk kok, makan tomat, ya kan? Jadi tidak ada masalah. Minum lemon, makan bayam, apel, emang tidak boleh setiap hari? Boleh. Tidak ada masalah. Cuman bedanya di sini apelnya, jeruknya sudah diekstrak. Jadi kadarnya itu jauh lebih tinggi dari kita makan langsung satu jeruk. Karena untuk mendapatkan dosis 500 mg vitamin C pada kandungan jeruk, itu butuh jeruk berapa biji diekstrak. Kira-kira begitulah anunya perbandingannya. Jadi kalau dia 14 tahun memang punya keluhan satu penyakit tertentu, lakukan 40 hari istiqomah 2 kali 1 dosisnya. Tapi kalau hanya maintenance, cukup 1 kali 1, silakan. Jangankan 40 hari, sampai kapanpun dia boleh. Kira-kira begitu. Jawaban dari Pak Jenal ya. Pak Jenal tadi ya bertanya ya. Halo? Halo, ya Pak, maaf. Ya, Ini ada pertanyaan, apakah aman untuk yang sedang promil, Pak? Goflimti, promil. apakah aman? Iya, promil, Pak.
Untuk promil justru obat utamanya kalau saya kasih Goflimti. Orang yang tidak hamil itu permasalahannya hormon. Nah, hormon itu pengaruh besarnya adalah dari sistem pencernaan yang kotor. Jadi balik lagi, mau bicara apapun, kembali kepada pencernaan. Kalau kita mau hamil, subur, pastikan hormon kita itu tidak terganggu oleh sistem metabolisme dalam tubuh kita itu sendiri. Dengan dikotorinya oleh lambung, usus, pencernaan kita yang memang tidak bersahabat. Nah, jadi kalau usus semuanya sudah bersih, insya Allah hamil. Kecuali Allah tidak berkehendak. Nah, makanya untuk mendapatkan konsep promil, apakah Goflimti aman? Sangat aman dan bahkan saya anjurkan. Jadi kalau di pasien saya, kebetulan saya punya pasien seorang dokter, ya sudah 3 tahun menikah, tidak punya anak, gundah gulana, ya udah, saya bilang ayo kita promil. Nah dulu 3 tahun yang lalu belum ada Goflimti, tapi ada sesuatu produk yang sejenis, ya artinya komposisinya itu sama. Nah saya kasih itu, ya alhamdulillah sekitar 6 bulan promilnya berjalan, punya anak, tahu-tahu kembar. Masya Allah. Berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan Iya. tetap menjadi pasien saya sampai hari ini. Beliau dinas di rumah sakit negeri ya di Serang, Banten itu. Nah, rutin kiropraksinya datang kalau dia mau berbekam, dia mau akupuntur, kemudian dia mau akupressure, kadang juga dia lakukan perawatan BSM ya, body space medicine, termasuk Trina-Suition dan sebagainya. Apa yang ada di klinik kita dia cobain. Ya, enak dia untuk perawatan kesehatannya. Iya, karena kalau dia di rumah sakit kan dia yang melayani pasien, capek dia. Nah kalau dia di tempat saya, kita yang melayani dia dan dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani sama Pak Herman, silakan datang ke RSUT. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah ya Pak ya, suatu saat Iya. bisa bertemu langsung dengan Pak Herman, ini luar Ya, biasa siap. bincang-bincangnya. Pak, jadi mungkin ini terakhir Pak ya, Baik. pertanyaan terakhir. Ini kan tadi disampaikan ya Pak ya, untuk yang keluhan jantung, yang diabetes, yang Ya, kolesterol, yang obesitas gitu ya Pak ya. ya, Ini bisa terbantu ya dengan adanya GoFlinty, kita konsumsi GoFlinty. Sekarang pertanyaannya Pak, tidak ada itu Pak. Kan kalau yang lain tidak tadi, ada. Kata kuncinya, kata kuncinya, kata kuncinya bahwa GoFlip itu adalah antioksidan dan menjadi food terapi, sehingga semua jenis penyakit apapun juga sumber masalahnya adalah di pencernaan. Maka selama penyakit itu muncul, maka GoFlimT adalah wakil di awal dalam detoksifikasi. Jadi dalam konsep yang namanya holistic care, jadi dalam holistik itu obat yang paling utama yang dilakukan oleh seorang dokter adalah cuci usus, cuci perut, cuci lambung, pencernaan. baik-baik. Berarti tidak ada satupun masalah kesehatan yang tidak bisa dibantu dengan GoFlimty gitu ya Pak ya. Tidak ada. Tidak Terima ada. kasih. Ini masih ada satu lagi Pak. Ya, Untuk diabetes akut, aturan konsumsinya bagaimana tuh dok? sama. Jadi kalau dia kronik, dia akut, tetap kita konsumsi 2 kali 1 saja Dua selama kali. 40 hari. Selama Berarti 40 hari, kata kuncinya. berarti sama semuanya ya dok ya, dengan masalah Sama. kesehatan yang ada itu 2 kali 1 selama 40 hari kita Ya, konsisten ya Pak. konsisten. Konsisten kita konsumsi rutin, insya Allah gitu ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Melalui GoFlimT menjadi wasilah kesembuhan. Kenapa? Karena kita memperbaiki di sumber masalah. Masalah penyakit kanker, masalah diabetes, masalah jantung, apapun itu namanya, masalah utamanya bukan jantung, bukan diabetes, bukan kanker. Masalah utama adalah pencernaan yang kotor. baik-baik, luar biasa. Satu pencerahan tentang kesehatan buat saya pribadi dokter.
Luar Ya, biasa ini banyak ilmu-ilmunya yang malam ini baru baru saya ya. ketahui Pak. Jadi ternyata apapun permasalahannya selama ini kita bersangka kalau sakit jantung yang diobati jantungnya Pak. Nah, ternyata pencernaannya dulu dicuci gitu ya Oh Pak iya, ya. Mas. Pencernaannya dulu dibersihkan, setelah bersih darahnya bagus, otomatis penyakitnya juga akan berkurang bahkan hilang gitu ya Pak ya. Karena regenerasi sel terjadi pada Terjadi. jantung tersebut. Baik, Kenapa baik, baik. jantung mengalami permasalahan? Terjadinya kematian sel ataupun jaringan di jantung. Akibat apa? Akibat salurannya tadi mengalami permasalahan dan diberikan isi yang jelek-jelek semua. Mm-mm. Baik, benar-benar benar Pak ya. Selama ini sekian puluh tahun gitu ya kita konsumsi Ya, macam-macam ya Pak ya, yang serba instan benar. apalagi zaman Iya. sekarang. Mulai dari anak-anak kita juga sudah konsumsinya yang serba instan, jajanannya serba instan, Hmm. makanannya serba instan. Baik gitu. Bapak Ibu, mungkin ini karena waktu dibatas ya. Saya pinginnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang Oh bisa gitu ya.